Di dalamnya akan muncul sikap wara. Orang yang seperti itu akan punya sikap belas asih yang tinggi. Dan orang itu akan tercegah dari berbagai macam sikap-sikap yang merusak di dunia ini, yang menyakiti orang lain, termasuk dirinya sendiri. Nah, kalau kita telah sadar bahwa kita harus mempunyai dada yang lapang. Dengan dada yang lapang itu beban kita akan terasa ringan. Zikir ibadah kita akan khusyuk. Allah akan mengangkat nilai-nilai ibadah kita. Dan kita yakin setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan tunggu saja setelah mendengarkan ayat ini, oh kalau itu duduk salawat alaih. Jangan begitu. Walapang hati salah, masalahnya ketibu, jutari kepengan. Tak akan selesai masalah aku lebih tua daripada umur awak. Kan begitu kata orang. Masalah ini lebih tua daripada umur kita. Kenapa? Masalah telah lahir sebelum kita lahir dan belum mati setelah kita mati. Berarti umurnya lebih panjang. Itu lengkap diselesaikan. Apa lapis salah leh. Kau masalah-masalah baik jalan ambo duduk. Tak kamu pikir calah, tidak pula begitu. Nampaknya Allah tahu pula ada sebagian kita yang bersikap seperti itu. Bermasalah lah taruh ambo ndak peduli. Pokoknya ambo orangnya cuek. Tidak begitu. Nah, kalau kita telah menyadari itu apa perintah Allah? Fa idza faragta. Nah, kita sadar persoalan ada. Kita selesaikan dengan cara yang dituntun oleh Allah. Kita lapangkan dada kita sehingga terasa ringan. Kita yakini bahwa pasti ada kemudahan setelah kesulitan. Tetapi jangan menunggu saja. Fa idza faragta fan. Apabila ada waktumu yang luang, yang bisa kamu manfaatkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu, berusaha segera. Manfaatkan kesempatan yang ada. Ada orang yang ingin persoalannya selesai tapi dipandang-pandang saja. Tidak akan pernah selesai. Selesaikan. Coba. Ada persoalan hubungan silaturahmi putus antar sesama kita. Tetapi semua memandang saja, semua menanti. Ada yang kalau tidak nyasapo dulu dan tidak akan nyapur. Kecenan surang lain, ada yang kalau tidak pantang, ada yang mendahului. Bila keselesaian? Sampai mati keduanya tidak akan pernah berteguran. Dan dia akan menuai kerugian setiap saat. Nah, kalau ada kesempatan untuk menyelesaikan persoalan, jangan ditunggu. Cari kesempatan itu. Kalau ada waktu, segera selesaikan. Supaya jangan menumpuk dia. Fa idza farauta fansab. Tapi ingat, setelah berusaha, jangan kembali bergantung kepada usaha itu, kembali lagi kepada Allah. Wa ila rabbika. Alangkah indahnya ajaran Islam. Bagaimana menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada orang yang bertanya, amu ada persoalan bah menyelesaikannya, kembali ke surat Alam Nasrah laka sadrak. Ada waktu, ada kesempatan, usahakan memanfaatkan kesempatan itu menyelesaikan. Tapi setelah kita coba, ternyata mungkin kita gagal pada waktu itu. Yang putih asuh lo, laden sapu sekali, ndak lo menyawiknya hanti seleleh. Jangan demikian. Lambo selesai sekali, ndak namu selesai, acubo seleleh. Tidak demikian. Kenapa? Kita masih tetap punya harapan kepada Allah. Manusia mungkin belum memberikan jalan keluar. Tak kala kita menyelesaikan persoalan, mungkin kita belum menemukan penyelesaian yang akurat. Tetapi kita tetap punya gantungan ila rabbika farghab. Haraplah kepada Allah. Sekali belum selesai, ulangi 2 kali, 3 kali. Tidak ada kata finish bagi seorang muslim menghadapi persoalan. Dia terus mencari. Kenapa? Dia masih punya raghbah. Ada harapan dari Allah akan turun pertolongan untuknya. Nah, kalau demikian kehidupan ini, saya rasa tidak ada persoalan yang tidak akan terselesaikan. Dan saya yakin, kalau itu dibawakan dalam kehidupan berumah tangga,
Tidak terlalu sering hakim pengadilan agama menyidangkan orang suami istri. Tidak akan terlalu sering. Hidup pasti akan tenang. Keluarga akan terasa damai. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, surat ini merupakan obat yang menenangkan jiwa Rasul, yang memberikan kekuatan baru kepada dakwah Nabi Muhammad. Beliau mempunyai keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa derita yang beliau tanggung saat di Mekah pasti akan berakhir dan akan tiba masanya itu berakhir. Dan Allah akan mengganti itu dengan kebahagiaan, dengan keberhasilan, dan dengan kesuksesan yang tidak akan tertandingi oleh siapapun. Keyakinan akan sukses itulah yang membuat dakwah Rasul itu tidak pernah terputus dan tidak pernah terhenti. Nah, kalau ada orang yang tidak lagi berharap sukses, dia anggap masa depannya telah kelabu, maka orang itu akan jatuh kepada sikap apatis, dia akan putus asa, dan dia tidak akan hidup dengan harapan lagi. Jadi harapan itu perlu dimunculkan. Harapan itu diberikan oleh Allah. Awak aku kan hidup jo harapan. Mamfaluti, seorang penyair Mesir, pernah berkata begini: "Lau alimal bani annahu yabni li kharabin ma banal bani, wa alimal walidu annahu yulidu li mautin ma waladal walid." Kalau seandainya ada orang yang sedang membangun, ada tukang, orang sedang buat rumah. Kalau nanyo pikir hanya bahwa rumah ko kan habis nanti dimakan masuk, akan hancur, kena gampo, kena apa. Kalau itu nanti pikir berantinya membangun kini jo. Untuk aku no dibangun keruntuh justru. Kalau seandainya ibu-ibu yang melahirkan, ketika kamalayan tu tak pikir, wak kanika tak pikir anakku sudah dilayan soalnya kemati lu lihat ko. Ambo yakin tak jadi melayan, dia lah tak beranak. Itu kata Mamfaluti. Tapi nahnu ahya bil amal. Tapi kehidupan kita ini bagaimana? Kenapa hidup ini terus berjalan? Karena amal, karena harapan-harapan. Wa in kanat khati'ah, walaupun terkadang harapan itu tidak tepat. Kan banyak harapan orang tidak sesuai. Tapi itulah hidup. Kita harus membuat harapan terus. Jadi ibu tidak boleh. Kemengala bu? Nah, domo nanti mati salah. Itu tidak hidup itu. Yang hidup harus punya harapan. Amal. Walaupun harapan itu tidak akan kita temui, tapi mesti berharap. Wassu'ada bil amani. Dan kebahagiaan kita itu terkadang kan dengan cita-cita. Awak menghayal, membayangkan. Nih, kalau tua mau nanti ya, anak lah gadang. Surang di Irian Jaya, surang di Aceh. Surang di rumah, teragak situ, tabang situ, pai ke situ. Nah, walaupun terkadang angan-angan itu berbohong kepada kita, tetapi kita bahagia dengan itu. Nah, itulah kehidupan. Nah, kalau seorang penyair saja bisa berkata begitu, dan kita bisa membenarkan memang begitulah kehidupan ini. Apalagi firman Allah yang maha benar. Tentu pasti harapan mesti dibangun. Berharap kepada Allah. Kehidupan mesti berjalan. Di masa depan kita tidak tahu takdir, qadar dan qadar Allah seperti apa. Jangankan setahun yang akan datang. Qadar dan qadar Allah besok untuk kita saja tidak kita ketahui. Kan belum tahu semua kita besok ini sehat. Dan tidak bisa kita katakan pula akan sakit. Nah, kalau kita tidak mengetahui masa yang akan datang, kenapa kita mesti berputus asa sekarang, tak kala menghadapi persoalan? Kenapa? Karena besok barangkali masalah itu akan berubah menjadi suatu hal yang menyenangkan. Betapa banyak orang yang terkadang mengira itu suatu persoalan, tetapi malah menjadi suatu kesenangan. Saya pernah bertemu dengan satu orang
yang menentang anaknya menikah dengan seseorang orang. Ndak katuju sene Allah aja den. Calonnya iko. Nah, tapi 5 tahun setelah itu saya ketemu yang calon tadi nggak karu-karuan hidupnya. Yang dipilih anaknya malah membuat dia bahagia, pandai berbakti kepada mertuanya. Ambo tanya, abah pandapek dulu. Ayo keliru wak sekali Ustaz. Nah jadi kita tidak bisa memastikan yang besok itu bagaimana. Nah selagi kita yakin bahwa besok dan besok lagi itu ada dalam ilmu Allah, kenapa kita tidak berharap kepadanya? Nah, alam nasrah sebenarnya boleh dikatakan obat stres. Alam nasrah adalah kalimat-kalimat yang lebih ampuh daripada seorang psikolog. Dia bisa membuat kita mempunyai keyakinan baru untuk menghadapi kehidupan. Dan mudah-mudahan bapak dan ibu-ibu bisa merasakan bagaimana wejangan Allah di dalam ayat-ayat surat Al-Insyirah ini. Demikian saja bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Kita cukupkan sampai di sini. Dan tidak beberapa surat lagi kita selesaikan. Dan di akhir ini sebelum kita buka ruang tanya jawab, saya mohon maaf karena 2 kali belakangan ini saya tidak hadir. Yang pertama, bapak dan ibu telah mengetahui karena saya ditimpa musibah ujian, mertua saya meninggal di Lampung. Jadi karena itu saya ke Lampung hari Sabtu. Itu saya baru kembali, jadi tidak sempat ke sini. Kemudian hari Sabtu kemarin kebetulan saya pergi ke Bandung.